pemerintah kita menetapkan hari Kamis Lebaran Haji, maka puasa tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu. Lalu misalnya pemerintah Saudi menetapkan bahwa Lebaran Haji itu bukan Kamis tapi hari Rabu dan wukuf jatuh pada hari Selasa. Lantas bagaimana dengan puasa dan Lebaran kita di Indonesia? Memang ada sebagian orang yang berpandangan bahwa ada korelasi kuat dan mengikat antara puasa tanggal 9 Zulhijjah dengan peristiwa wukuf di Padang Arafah. Seolah-olah puasa sunnah itu harus mengacu kepada kejadian wukuf, lalu puasa itu harus mengikuti wukufnya. Kalau wukuf di hari Rabu di Arafah, maka orang sedunia harus ikut jadwal itu dengan berpuasa pada hari Rabu. Sebaliknya, bila di Arafah wukuf hari Selasa misalnya, maka umat Islam sedunia harus berpuasa di hari Selasa. Padahal kalau kita rujuk kepada bagaimana proses pensyariatan puasa tanggal 9 Zulhijjah dan wukuf di Arafah, sesungguhnya kita akan menemukan fatwa bahwa antara kedua jenis ibadah itu sama sekali tidak ada kaitannya. Kita tidak menemukan dalil yang mewajibkan puasa dengan cara ikut orang wukuf atau sebaliknya, karena kedua jenis ibadah itu disyariatkan secara terpisah dan tersendiri-sendiri. Puasa sunnah tanggal 9 Zulhijjah itu sudah disyariatkan jauh sebelum Nabi berhaji dan melaksanakan wukuf. Puasa itu menurut banyak riwayat telah mulai disyariatkan sejak tahun kedua Hijriah. Di tahun itu ada beberapa jenis ibadah yang berbarengan disyariatkan seperti puasa bulan Ramadan, salat Idul Fitri dan Idul Adha serta puasa tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan wukuf yang dilakukan oleh Rasul belum disyariatkan masa itu, sebab Nabi adalah posisinya sebagai pembawa wahyu dari langit baru berhaji di tahun ke-10 Hijriah. Ada rentang waktu kurang lebih 9 tahun lamanya. Artinya ketika di tahun-tahun kedua, ketiga hingga ke-9 Zulhijjah, Rasul dan para sahabat melaksanakan puasa sunnah. Pada saat itu di Arafah tidak ada jamaah haji yang wukuf. Arafah saat itu kosong, tidak ada ritual haji. Kalau puasa sunnah 9 Zulhijjah harus mengacu kepada acara ritual wukuf di Arafah, maka seharusnya Nabi dan para sahabat tidak perlu berpuasa sunnah tanggal 9 Zulhijjah. Memang benar bahwa bangsa Arab sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam masih menjalankan ibadah haji, dan salah satu ritualnya adalah wukuf di Arafah. Namun penting sekali untuk dicatat di sini bahwa bangsa Arab sebelum Rasul melaksanakan haji tidaklah berhaji di bulan Zulhijjah. Mereka terbiasa mengubah dan mengotak-atik jadwal ritual haji tiap tahunnya. Kadang haji mereka diselenggarakan di bulan Zulqa'dah, kadang di bulan Syawal dan seringkali di bulan lainnya. Dan karena itulah maka Allah menyalahkan bangsa Arab yang suka menggonta-ganti jadwal ibadah haji tiap tahun. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 37, ketika artinya sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan mereka memenang baik perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Surah At-Taubah ayat 37. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi wafat 671 Hijrah dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menukilkan komentar para mufassir besar, yaitu Mujahid sebagai berikut. Kana al-musyrikuna yahjuna fi kulli syahrin 'amaini fahajju fi Dzul Hijjah 'amaini. Orang-orang musyrik terbiasa melaksanakan haji untuk tiap bulan 2 tahun. Haji bulan Hijjah 2 tahun. Thumma hajju fil Muharram 'amaini, thumma hajju fi Safar 'amaini, wa kadzalika fi asy-syuhuri kulliha hatta waqafat hajjatu Abu Bakar allati hajjuha qabla hajjatul wada'i Dzul Qa'dah min as-sanati at-tasi'ah. Lalu di bulan Zulhijjah 2 tahun, di bulan Muharram 2 tahun, kemudian haji di bulan Safar 2 tahun, dan begitulah seterusnya. Sehingga haji yang dilakukan Abu Bakar sebelum haji wada' jatuh pada bulan Zulqa'dah di tahun ke-9 Hijriah. Kemudian tahun depannya Nabi berhaji jatuh di bulan Zulhijjah. Setelah beliau bersabda, zaman telah berputar. Qaulu fi khutbati inna zamanu qad istadara. Ya, itu di dalam kitab Al-Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkam Al-Quran jilid 8 halaman 137. Dari tafsir ini kita mendapat kesimpulan penting bahwa ternyata bangsa Arab jahiliyah meskipun berhaji dan wukuf di Arafah juga, namun jadwalnya bukan Zulhijjah, dan tentunya tanggalnya pun juga bukan tanggal 9. Dengan demikian kita beranggapan bahwa puasa tanggal 9 Zulhijjah itu harus dikaitkan dengan wukuf di Arafah sebenarnya tidak punya dasar sama sekali, karena bertentangan dengan realitas pensyariatan di masa kenabian. Intinya adalah satu, puasa tanggal 9 Zulhijjah sudah disyariatkan sejak tahun kedua setelah hijrah.
dan dilakukan oleh Nabi beserta para sahabat setiap tahunnya. 2. Tetapi sepanjang 22 tahun selama masa kenabian puasa pada tanggal 9 Zulhijjah tidak pernah berbarengan dengan wukuf di Arafah, karena syariat haji baru dijalankan oleh beliau dan para sahabat di tahun ke-10 dari hijrah atau setelah 22 tahun sejak kenabian. 3. Kalaupun orang Arab jahiliyah tiap tahun menyelenggarakan haji ternyata jadwalnya bukan pada bulan Zulhijjah, sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah itu tetap saja tidak ada acara wukuf. 4. Kalau hari ini puasa tanggal 9 Zulhijjah harus disesuaikan jadwalnya dengan wukuf di Arafah, berarti justru bertentangan dengan realitas puasa Nabi Muhammad.